Ya, ini adalah learning outcomes untuk kita pada sore hari ini. Nanti setidaknya ketika kita selesai pertemuan pada hari ini dan ketika besok praktikum, teman-teman bisa paham sih apa sih menjadi tujuan dan peran dari literatur review itu buat apa sih kalian sebagai mahasiswa melakukan kajian ilmiah atau kajian bahan studi. Terus bagaimana kalian bisa ke depan merancang tugas-tugas kalian, penelitian kalian, laporan-laporan kalian itu berdasarkan literatur review dan uh, membuat literatur review sesuai dengan topik-topik kajian tertentu yang barangkali nanti sama dosen-dosen akan diarahkan untuk membuat itu di setiap mata kuliah. Terus ke depan ketika kalian harus skripsi, masih 3 tahun lagi, lebih dari 3 tahun lagi kalian akan skripsi. Hal yang harus dilakukan adalah jelas literatur review dulu. Jadi ini menjadi landasan hingga nanti kalau kalian sampai kalian lulus nanti itu akan tetap menggunakan hal ini. Itu terus ini apa nih masih Corinus baru masuk. Oke. Nah, apa sih literatur review? Ini secara singkat, literatur review adalah kajian yang mendalam mengenai tentang literatur yang valid, jadi bukan grey literatur lagi, jadi literatur yang valid di salah satu bidang studi, kalau kita di gizi ya, berarti kajian ilmiah dari berbagai macam literatur yang valid di bidang gizi untuk mencari pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang gizi ini tadi. Karena memang pengetahuan itu kan berkembang terus-menerus. Saya sampaikan ke kalian kemarin kalau yang namanya jurnal itu setiap hari selalu ada perkembangan. Jadi saat ini informasi misalnya tentang COVID berbincang bahwa kemarin sempat dibilang bahwa kalau COVID di rumah atau kantor yang tertutup, yang dipenuhi dengan AC misalnya, tidak ada sirkulasi udara yang baik, maka risiko COVID meningkat karena COVID adalah menular utamanya melalui udara, jadi airborne disease, jadi menular lewat udara. Nah, tapi ternyata ketika dikaji lebih lanjut, ada pernyataan dari WHO kemudian menyanggah pernyataan yang dibuat sebelumnya. Ternyata bahwa COVID lebih ditularkan karena kontak yang erat, kontak yang dekat, terus memang lewat droplet, jadi bukan lewat udara. Artinya kok bisa di kantor? Oh, ya, bisa jadi di kantor duduknya jejer, makan bareng misalnya. Berikutnya disuruh untuk menggunakan kemarin katanya COVID bisa menular lewat kalau di kantor karena gara-gara pakai fingerprint, pakai mesin ketik yang keypad atau keyboard komputer yang sama, mouse-nya tersentuh di situ sehingga ada pencegahannya berupa memberikan hand sanitizer, terus penyemprotan berulang dan yang lain. Ternyata ketika dikaji lebih lanjut bukan berdasarkan itu, jadi tidak minimal sekali penularan lewat permukaan-permukaan meskipun memang bisa, tetapi penularan utamanya bukan lewat permukaan yang tersentuh. Misalnya saya habis megang mouse komputer di kantor, ternyata orang kantor juga kena COVID terus saya bisa tertular. Bukan lebih lewat itu, sehingga pada akhirnya di pernyataan dari WHO dan CDC terakhir kali kemarin setelah dicek itu menginformasikan bahwa untuk menghindari COVID lewat 3M. Mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, sama memakai masker. Lebih ke 3M itu, bukan lagi soal hal yang lain. Sehingga dengan literatur review seperti ini, kajian ilmiah begitu yang dilakukan secara kontinus terus-menerus, kita tahu ada di situ ada perkembangan ilmu pengetahuan yang baru terus-menerus setiap hari. Nah, dengan melakukan literatur review, literatur review akan di sini disebutkan menyediakan penjelasan, interpretasi, kesimpulan, bahkan termasuk analisis yang kritis terhadap
sesuatu. Nah, bisa jadi, oh nggak boleh, kemarin COVID, untuk menghindari COVID diberikan vitamin C dalam dosis tinggi. Jadi sempat di Yogyakarta itu apotek kehabisan suplai vitamin C, suplementasi vitamin C, karena masyarakat memborong vitamin C. Atau bahkan beberapa waktu lalu masyarakat berbondong-bondong membeli jahe, sehingga harga jahe yang tadinya cuma 1 kilo 18.000, 20.000 meningkat sampai 120.000 1 kilogram jahe waktu itu. Ketika dikaji lebih lanjut, ternyata tidak begitu signifikan dampaknya. Artinya memang perlu dibuat kritis, apakah betul caranya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kemarin ada yang bilang, oh dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, menjaga iman, beribadah dengan rajin, maka bisa terhindar dengan COVID. Ada yang bilang kayak gitu kemarin. Dikaji lebih lanjut, ternyata orang-orang yang beribadah, rajin beribadah, orang-orang yang dianggap imannya tinggi, malah menjadi klasternya COVID. Karena mereka beribadah bersama-sama. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dikritisi melalui literatur review ini. Nah, dengan membuat literatur review, ketika review kita dibaca oleh orang, maka kita bisa memberikan informasi kepada orang tentang kajian tentang topik tertentu dengan detail, dengan berbagai konten yang ada di dalamnya. Nah, tipe dari literatur review ada beberapa. Yang pertama, yang benar-benar literatur review. Biasanya terkait dengan ketika mau menyusun skripsi, menyusun tesis untuk S2 atau untuk S3, menyusun disertasi, itu memang ada literatur review-nya tersendiri. Dan untuk yang benar-benar literatur review ini, itu memang membutuhkan effort yang sangat tinggi. Kalian pada saat ini tidak mengarah ke literatur review yang makna sesungguhnya, tetapi belajar untuk membuat ini mini literatur review. Jadi dalam tugas yang dalam jumlah scope yang lebih kecil. Ada juga yang disebut dengan review paper. Review paper berarti hanya kita menganalisis satu jurnal saja. Jadi hanya satu terkait dengan topik tertentu. Tapi kalau literatur review, ada beberapa literatur yang kita gunakan. Nah, apa yang kita lakukan di literatur review? Mulai dari menyediakan outline-nya dulu. Kalau kemarin kita belajar tentang menggunakan spiderweb, itu cuma salah satu ya. Spiderweb cuma salah satu. Spiderweb dulu, berikutnya dikategorisasikan. Oh, kalau tentang misalnya tentang karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat, literaturnya ini. Oh, kalau mekanisme metabolisme karbohidrat, sumbernya ini. Nanti tinggal di setiap sumber itu tadi kita bisa bandingkan atau bisa dikontraskan di sini. Maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah di bagian metabolisme karbohidrat, literatur A bilangnya seperti ini. Kenapa? Ada yang mau tanya barusan kenapa? Ada apa? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Sedangkan literatur B bilangnya seperti ini. Nah, itu artinya kalian bisa mengkontraskan atau membandingkan. Oh, kalau literatur A bilangnya seperti ini, literatur B bilangnya seperti ini. Nah, bisa dibandingkan. Nanti literatur A sama hasilnya dengan literatur C ya. Literatur A didukung oleh penelitian di literatur C menunjukkan bahwa metabolisme karbohidrat itu seperti ini. Namun berbeda dengan literatur B. Itu kalian bisa membandingkan sehingga masyarakat pada akhirnya ketika membaca laporan kalian, mereka bakal berpikir, oh berarti ide tersebut ada begitu banyak. Nanti ada yang saling dukung, ada yang saling berlainan hasil. Nah, nanti di akhirnya kalian akan memberikan kesimpulan menurut pandangan kalian tersendiri, berdasarkan dari literatur yang pernah kalian kumpulkan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari membuat literatur review. Kalian bisa menjelaskan mengenai
bagaimana dan mengapa dari berlangsungnya dari penelitian-penelitian dari jurnal yang kalian kumpulkan. Nanti barangkali ada masalah di situ, kalian bisa mengidentifikasi. Terus apa namanya, ada gap tentang problem dalam literaturnya. Maksudnya seperti ini. Tadi soal kalau bicara soal penelitian tentang gapnya tadi. Tentang jahe bisa dianggap bisa menyembuhkan bahkan mencegah COVID misalnya. Ada wacana tentang jahe bisa, kalau kita makan jahe itu bisa menyembuhkan atau bahkan mencegah kita terkena dari COVID. Terus penelitian yang lain itu bilang bahwa kalau jahe itu bisa menyembuhkan COVID. Oke. Terus kenapa kok bisa menyembuhkan COVID? Oh, ternyata di kandungan di jahe itu ada ini, ada kandungannya. Ada kandungan apa namanya, misalnya ada zat-zat tertentu yang dianggap bisa membantu imunitas tubuh melawan COVID. Nah, terus ditanya, nah memang orang yang konsumsi jahe sudah berapa banyak? Ternyata warga yang Indonesia yang mengonsumsi jahe baru sedikit. Ya, kenapa orang Indonesia tidak mengonsumsi jahe? Oh, bisa jadi produksinya susah, rasanya mungkin nggak enak, terus cara mengolahnya susah, orang nggak tahu, orang pengennya instan. Berarti kan ada sesuatu yang tidak dilakukan di masyarakat, padahal ada informasi jahe bisa menyembuhkan. Nah, maka kalian bisa mencari, nanti mungkin ada penelitian, dan kalian bisa mencari bahwa, oh ternyata jahe biar enak bisa dibuat roti jahe, bisa dibuat wedang jahe, jahe bisa dibuat mungkin minuman jus jahe dengan misalnya dengan jeruk nipis misalkan itu, sehingga lebih enak, lebih mudah diterima masyarakat. Ketika nanti dikaji, ternyata bisa menjadi permasalahan yang bisa ditangani di masyarakat. Ternyata jarang konsumsi jahe, sekarang ada penelitian yang kalian cari, ternyata bisa memanfaatkan jahe ke dalam bentuk-bentuk makanan, maka masyarakat pada akhirnya bisa memanfaatkan. Itu yang kita bisa gunakan oleh literatur review. Terus, bagaimana cara kita mengembangkan literatur review? Nah, di sini ada, kalau di beberapa literatur, di beberapa sumber itu ada tiga langkah. Tetapi di sumber yang saya dapatkan ini ada 4 langkah. Perbedaannya cuma satu, tentang formulasi masalah. Ini kalau di sini masuk ke dalam satu langkah, kalau di penelitian lain atau di buku lain itu langkah pertama ini tidak dianggap sebagai sebuah langkah utama dalam literatur review. Literatur review dimulai dengan mencari sumbernya. Jadi kalau di PowerPoint saya ini menjadi langkah pertama, menentukan masalahnya, terus berikutnya mencari, terus berikutnya mulai untuk membaca satu persatu literatur, dan yang keempat adalah menganalisisnya. Nah, kalau di sumber lain itu hanya nomor 2, 3, 4 saja. Maka ada yang bilang 3 langkah, tapi kalau di sini saya 4 langkah. Pertama kita mencari permasalahannya dulu. Kita tuh mau ngapain sih? Oh, maka kemarin saya bilang saya memberi kalian, mengarahkan kalian untuk mencari tiga maaf ya, saya bantu untuk menjawab Pak Gonggo dulu. Saya ajak kalian untuk mencari 5 minimal 5 sumber literatur yang mengkaji misalnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, sama air. Apakah semua jenis karbohidrat masuk ke situ? Monggo. Kalau kalian pengen lebih detail lagi, Pak, nggak mau soal karbohidrat saja, tetapi lebih tertentu lagi, oh silakan. Tadi malam ada yang ngechat saya, Pak, kalau mau bone mass density gimana? Karena ada bicara soal mineral, ternyata mau cek soal kepadatan mineral di tulang. Monggo, kalau memang mau, tetapi itu sangat spesifik, sudah sangat-sangat spesifik. Permasalahannya adalah nanti dibuat cabangnya agak sedikit lebih susah. Nah, tujuan saya mengajak kalian untuk
mencari literatur dan akhirnya nanti mereview literatur adalah saya ingin ngajak kalian untuk bisa mengenal bidang gizi. Dengan mengenal bidang gizi, siapa tahu kalian bisa jatuh cinta dengan bidang gizi. Jadi kita belajarnya yang makro dulu, yang besar dulu. Kita belajar yang menyeluruh dulu. Karena kalian juga baru kenal gizi 3-4 minggu ini. Jadi belum mungkin ya, mungkin belum begitu seret, mungkin belum begitu kenal, mungkin masih awang-awang di bidang gizi. Maka belajar mencari literatur, kenalan, bisa jadi nanti jadi sayang sama bidang gizi. Nah, tapi kalau memang mau lebih detail lagi, nah itu silakan. Hanya saja saya tidak menuntut untuk sampai ke sana. Kalian mencari literatur, kemudian kalian mencari literatur. Oh, saya dapat mineral, oh saya dapat karbohidrat. Oh, saya cari maka literatur berdasarkan kriteria yang sudah kalian tentukan. Kriterianya apa? Ya tadi, oh mau mencari definisinya, mencari sumbernya, mencari contoh karbohidrat, mencari bagaimana sih metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Mencari kalau saya defisiensi mineral, dampaknya apa sih? Nah, mineral kan jenisnya banyak. Ada mulai dari kalsium juga mineral, nanti ada yodium itu juga mineral, zat besi juga mineral. Maka kalian bisa ambil salah satunya. Terus kalau kelebihan itu dampaknya gimana sih? Dari berbagai macam kriteria tadi kalian cari jurnal satu persatu atau buku satu persatu tadi. Ada satu jurnal yang bicara semuanya, ada. Tetapi kalian di sini adalah belajar untuk mereview literatur. Literaturnya banyak, nggak cuma satu. Jadi kalian ngumpulin satu persatu. Bisa jadi sumber satu dengan sumber lain itu bisa jadi saling mendukung karena intinya sama, kontennya sama, atau bisa jadi justru saling berlawanan. Kenapa berlawanan? Barangkali salah satu jurnal diterbitkan jauh lebih lama dibandingkan jurnal yang lebih baru sehingga ada informasi baru. Nah, kan jadi informasinya berbeda. Setelah mendapatkan, kemarin kalian sudah sampai tahap kedua ini, sudah mengumpulkan tadi jam 12 saya sudah cek, sudah mengumpulkan, maka sudah sampai di tahap 2 ini. Maka tahap berikutnya ke depan adalah kalian mencoba untuk membacanya. Coba dibaca di skimming, bukan dibaca satu kata terus aduh ini artinya apa, nggak usah sampai segitunya. Jadi cukup di skimming aja, ini isinya tentang apa sih? Oh tentang ini, maka bisa ditulis dulu. Kalian menuliskan kembali di kertas boleh, di Word boleh, di PowerPoint boleh, dituliskan dulu dari jurnal ini misalnya nanti ketika sudah di print, oh dari jurnal ini bicara tentang apa sih? Oh ini, saya dapat ini nih, tentang definisi, saya dapat ini satu kalimat doang, ya sudah enggak apa-apa. Oh tentang sumber-sumber, oh saya dapat jurnal dari sini. Oh dari jurnal lain saya juga dapat. Sehingga kalian dari jurnal-jurnal minimal 5 sudah bisa dibaca satu persatu. Dan bukan copy paste, bukan hanya sekedar di blog, Ctrl C, Ctrl V. Bukan, enggak gitu. Tetapi kalian bisa membaca, berikutnya kalian tulis lagi. Nah, ditulis lagi. Setelah itu, langkah keempat adalah bagaimana menggabungkan semuanya itu tadi. Menggabungkan yang bisa jadi 5 sumber sama semua kontennya, bisa jadi ada 4 sumber yang sama, 1 yang beda, bisa jadi nanti ada kombinasi-kombinasi. Kalian bisa buat menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah nanti ke langkah ketiga 4 ini yang akan kita lakukan di dalam praktikum. Tetapi kalau kalian berusaha membuatnya dulu mulai dari sekarang, karena nanti kita akan praktikumnya hari Kamis besok, maka itu bagus buat kalian sehingga nanti di Kamis besok kalian tidak lagi memulai dari nol, tetapi kalian sudah tinggal meluruskan punya yang saya lakukan selama 1 minggu ini dari sekarang Jumat sampai Kamis besok itu sudah betul atau enggak sih? Nah, maka saya menyarankan kalian bisa melakukan review berdasarkan kemampuan kalian sekarang ini karena sumbernya sudah ada. Besok tinggal kita kaji lebih ulang. Nah, terus di sini ini sebenarnya langkah kedua ya ketika mencari literatur. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita mencari literatur? Yang pertama adalah originalitas. Banyak literatur itu bersifat nyontek, plagiat. Plagiat, nyontek, hasilnya sama.
yang diteliti sama, dan itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Kalian bisa cari yang original. Cari yang original, maka harus berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Sumber yang bisa dipercaya, kemarin kita sudah belajar, bisa mencari di Google Scholar, bisa mencari di berbagai macam founding jurnal, bisa dari kemarin ada AJCN, ada BMJ dan yang lain barangkali kalian bisa cari di situ. Terus berikutnya ada berbagai macam kredibilitas. Semakin jurnalnya kalian nemu ada DOI, itu sudah pasti dia original dan kredibel. Karena tidak semua jurnal di Indonesia itu sudah ada DOI-nya. Yang jurnal saya di UGM pun sampai saat ini tuh belum ada DOI-nya, karena memang untuk menerbitkan DOI itu bukan hal yang mudah untuk sekelas jurnal yang dimiliki di UGM sekalipun. Berikutnya nanti ada tujuan yang dilakukan oleh penulis, karena setiap jurnal itu punya penulis masing-masing. Mereka punya tujuan untuk apa sih kalian orang itu menuliskan penelitian itu atau jurnal itu, nanti kalian bisa lihat di situ. Penelitian ini aims tujuannya untuk apa dan yang lain itu ada. Sehingga dengan membaca itu kalian bisa tahu, oh kalau ini tuh nggak sesuai dengan apa yang saya cari sebenarnya. Kalian bisa cari jurnal yang lain. Di situ ada persuasif, ada argumen yang penulis juga tulis, sehingga argumen tersebut kalian bisa mendapatkan nyawa dari jurnal tersebut itu apa. Kalau mendengar penjelasan dari saya, mungkin kalian agak sedikit bingung maksudnya apa. Tetapi nanti kalau kalian sudah membaca satu persatu jurnal, bahasa Indonesia pun tidak ada masalah sebenarnya. Kalian akan mendapatkan, oh ini toh yang dimaksud dengan sumber yang baik itu seperti ini. Nah, jurnal bahasa Indonesia meskipun tidak punya DOI, jarang yang punya DOI, bukan berarti semua jurnalnya jelek. Ada jurnal-jurnal yang berkualitas juga untuk di Indonesia. Kalian bisa cari kalau mau, itu kalau kemarin kan di luar itu kan pakainya Google Scholar. Kalau untuk Indonesia itu pakainya Sinta, 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 Sinta Ristek Brin, Sinta Ristek Brin, Ristek Brin, Ristek Brin, Sinta Ristek Brin. Kalian cari itu di Google. Berikutnya nanti kan muncul laman dari Kementerian Riset dan Teknologi. Maaf Pak Dian. Ya. Tadi Pak Dian, apa tuh nama webnya Pak? Sinta. Soal di sini hujan deras jadi nggak gitu kedengaran. Oh ya, oke Elena. Nama websitenya Sinta, SINTA, Sinta. Oke, terima kasih Pak Dian. Ya, cari di Google Sinta, nanti Ristek Brin, atau Sinta Jurnal. Jadi jurnal Sinta. Kalian cari itu, nanti di situ akan ada klasifikasi jurnal di Indonesia. Yang bagus itu Sinta 1 dan Sinta 2. Yang masuk dalam kategori Sinta 1 dan Sinta 2 itu yang paling bagus di Indonesia. Kalau Sinta 3, 4, 5, 6 ya semakin menurun ya semakin kurang berkualitas. Bahkan yang tidak Sinta itu makin tidak berkualitas lagi. Sorry, belum berkualitas. Jurnalnya Stikes Pantirape belum masuk Sinta. Ya, jadi masih kurang. Jurnalnya UGM itu Sinta level 2. Tentang gizi di Indonesia, Sinta 1 itu belum ada. Jadi yang jurnal bicara soal gizi di Indonesia, yang Sinta 2 itu baru UGM sama Undip dan UGM, Undip dan IPB. Itu yang Sinta 2. Oke. Waktunya tinggal 10 menit. Oke, berikutnya ini nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah pentingnya literatur review. Ada 7 alasan mengapa sih literatur review dianggap penting untuk mengawali suatu penelitian. Sesuatu hal yang harus kalian lakukan nanti di semester 7 dan semester 8. Sebagai paspor buat lulus, itu harus melakukan penelitian.
harus nanti kalian. Maka mulai belajar dari semester 1 ini, kalian belajar bagaimana sih langkah-langkahnya dulu ke depan ketika harus melakukan penelitian, kalian tidak gegap. Langkah pertama memang harus mencari literatur sebanyak-banyaknya sesuai dengan topik yang akan kalian teliti ke depannya. Berikutnya, di sini juga ada bagaimana langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk memulai literatur review. Kita sudah belajar kemarin dan hari ini semuanya sudah ada di 2 gambar ini. Tuh. Nah, ini cara menyusun literatur review. Yang pertama adalah pembukaannya dulu. Ini mirip esai. Kalau kalian ketika SMA kemarin menulis esai, ini mirip esai. Persis dengan esai, persis sekali. Hanya saja ketika esai, kalian menuliskan ide-ide kalian itu berupa argumen kalian, opini kalian. Nah, kalau di literatur review tidak boleh berdasarkan opini. Karena opini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka, ketika mau menulis literatur review, main heading di sini, tema pertama, subtemanya itu adalah berdasarkan riset, berdasarkan jurnal. Nah, jadi jurnalnya memang harus banyak. Semakin banyak jurnal, semakin banyak ide, semakin banyak konten, semakin bagus juga. Ini konteks strukturnya. Maka ini adalah salah satu, berikutnya adalah salah satu contohnya. Saya jelaskan dulu soal sintetasinya. Mensintesis atau menyusun itu adalah kata kunci untuk literatur review, karena jurnal kalian banyak banget, 7, 8, 10 jurnal. Bagaimana membuat 7, 8, 10 jurnal menjadi satu kajian, satu tulisan yang berbobot. Bukan copy paste dari 1 sampai 7 jurnal, tetapi kalian bisa ngetik menjadi semuanya itu bisa saling mendukung, atau ada yang mungkin nanti berlawanan, tetapi kalian bisa membawakannya dengan enak. Sintesis itu adalah kata kunci utama. Nah, bagaimana cara mensintesis? Ada 2 hal yang dilakukan biasanya. Berupa silo, ngumpulin semua jurnal terus ditulis apa adanya, atau seperti karpet seperti ini. Dari satu jurnal diambil kata kunci tertentu, jurnal lain diambil kata kunci tertentu, baru dikaitkan dan yang lain. Yang bagus adalah yang ini. Yang kedua, bukan berupa silo. Silo itu cuma ngumpulin. Kamu cuma ngumpulin jurnal. 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulin. Ya Pak, sudah jurnalnya. Atau diketik ulang. Jadi masing-masing 5 halaman, maka yang di kamu ada 25 halaman. Cuman copy paste doang. Nah, ketika 3 tahun saya mengajar di gizi di sini, banyak sekali yang masih mengandalkan silo ini. Ngumpulin doang. Itu bukan literatur review sebenarnya. Ngumpulin dan memaksa dosen untuk berpikir ulang. Nah, ini contohnya silo dan sintetis. Saya ada 1, 2, 3, 4 jurnal. Menurut White, tahun 2012, dia bilang bla 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 di penelitiannya dia. Menurut National Panel 2011, bla 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 bla. Menurut Joint Task Force tahun 2013, bla 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 bla. Menurut Pelletier 2013 menuliskan bla bla bla. Jadi cuma ngumpulin apa di copy paste, apa di copy paste. Itu silo. Tetapi yang bagus adalah kalian bisa mensintesis. Berdasarkan berbagai macam laporan dari ahli, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siapa aja ahli yang dimaksud di sini laporannya adalah menurut Task Force 2013, National Panel, Pelletier, White, dan bla bla. Nanti bisa jadi ini saling mendukung. Nanti di sini dituliskan bahwa tetapi jurnal tahun 2010 yang ditulis oleh si A ini menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, itu baru bagus. Jadi ada yang satu satu ide, satu gagasan, satu saling mendukung, tetapi ada lain yang menentang itu. Itu bagus kalau bisa. Artinya kalian benar-benar membaca. Nah, ada dampak perbedaan antara silo dan sintesis. Di sini silo memang ya tidak ada gambaran hubungan, tidak ada review yang dimaksud,
tidak bahkan termasuk random, kalian mencari jurnal mana kumpul ke, jurnal mana kumpul ke. Jadi ya kurang berkualitas lah ya silonya. Kalian diharapkan bisa sintesis dengan kata sendiri, dengan kalimat sendiri menurut yang sudah kalian bisa baca dari sana. Itu terus ini misalnya kalau kemarin saya mengajarkan spider web, ini di sini ada flowchart-nya seperti ini. Literatur review tentang sesuatu. Kalian ada kata pembuka, ide 1, ide 2, ide 3, ide 4. Setiap ide didukung oleh tema-temanya subtema masing-masing. Atau pakai contoh langsung seperti ini. Literatur review tentang sanitasi keamanan air di Yogyakarta. Apa sih kematian gara-gara airnya terkontaminasi? Apa yang menjadi tantangan? Berikutnya, apa yang menjadi tantangan untuk menjaga air? Bagaimana menjaga air di Indonesia itu bagaimana sih tantangannya? Terus kalau khusus di Yogyakarta bagaimana? Nanti di summary-nya, kesimpulannya bagaimana? Di setiap ide-ide ini didukung oleh jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4. Bisa saja mereka saling mendukung jurnal-jurnal di dalamnya atau justru saling bertentangan. Tidak masalah. Di Yogyakarta bisa jadi di Sleman seperti ini, di Bantul seperti ini, di kota Jogja sendiri seperti ini. Itu malah bagus. Nah, ini misalnya ketika dibuat breakdown. Tadi temanya seperti ini, macam-macam seperti ini, terus didukung dengan penelitian ini. Yang penelitian yang dilakukan oleh Blandel 2004 itu ternyata dia ada bicara soal 3.1, 3.2, 3.21, 3.3, dia bicara soal ini. Tetapi dia tidak bicara soal bahan kimia di air atau apa. Jadi ini bisa didukung oleh penelitian lain. Itu atau tentang ini, tentang kegemukan dan rasa tidak percaya diri pada anak dan remaja. Oh, kalau kalian gendut, kalian tidak percaya diri. Kok bisa? Nah, itu topik. Nah, tinggal kalian bisa kaji. Oh, ternyata ada sih hubungan antara kepercayaan diri itu teorinya bagaimana. Terus kalau gendut itu dengan kepercayaan diri memang ada. Oh, ternyata anak kecil, usia anak SD dan usia remaja itu ternyata beda-beda penelitiannya. Nah, di usia anak kecil nggak masalah gendut, tapi ketika di remaja ada masalah dengan kepercayaan diri. Nah, itu kalian bisa kaji terus-menerus. Sehingga nanti bisa diberikan literatur review tentang ini. Ini adalah spider web untuk topik ketidakpercayaan diri gara-gara obesitas pada anak dan remaja. Nah, nanti dengan tema-tema sendiri. Terus ini ketika di breakdown temanya, mulai dari apa sih yang menjadi pertanyaan kuncinya, apakah betul kalau memang anak kecil dan remaja yang obesitas itu memang tidak percaya diri, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu, bisa cari berdasarkan jurnal. Itu dia maksudnya ini. Terus ada yang bisa mengkomparasikan, jadi saling mendukung, ada yang ternyata saling menentang, karena hasilnya beda mungkin. Dan nggak masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan itu. Ini adalah cara untuk menuliskannya di literatur review-nya. Berikutnya, ini adalah summary kita hari ini. Ini review literatur adalah untuk mensintesis. Kita gunakan bukan dengan silo, tetapi dengan cara mensintesis dan menggunakan kata-kata baik itu similar ataupun difference. Karena waktunya hampir habis, kita akan lanjutkan di chat. Nanti pertanyaannya langsung di chat gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas waktu yang anggap buru-buru karena saya menggunakan Zoom pribadi. Saya cukupkan hari ini untuk kita perjumpaan lewat Zoom. Kita lanjutkan di chat. Terima kasih sekali. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak.